Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Maulani dengan NIM C1B021077 dari kelas R004 Manajemen. Di sini saya akan menganalisis studi case PT Toyota Indonesia dengan mata kuliah Interpersonal dan Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Studi case PT Toyota Indonesia. Anda adalah Direktur Utama PT Toyota Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif yang menjual produk mobil. PT Toyota Indonesia adalah PMA yang berasal dari Jepang yang telah beroperasi di Indonesia lebih dari 50 tahun. Kondisi PT Toyota Indonesia saat ini. Laporan keuangan PT Toyota Indonesia selama 3 tahun terakhir, yaitu 2019, 2020, dan 2021, menunjukkan bahwa adanya penurunan pertumbuhan revenue yaitu min 20% dibandingkan pada tahun buku 2018. Selain itu, pangsa pasar juga mengalami penurunan karena adanya persaingan yang sangat ketat beberapa tahun terakhir dari para pesaing, membuat pangsa pasar PT Toyota Indonesia menjadi 35% pada tahun ini. Para pesaing saat ini secara agresif fokus pada penggarapan mobil listrik, seperti pesaing Honda, Suzuki, Stasa, serta berfokus pada segmen pasar youth dan keluarga muda yang membutuhkan mobil kecil dan hemat dalam konsumsi bahan bakar. Selama 3 tahun terakhir ini, PT Toyota Indonesia fokus pada pasar minibus dengan segmen keluarga dengan merek Kijang Anava. Kijang Anava dikenal dengan minibus yang bisa memuat banyak penumpang dan cocok untuk pasar Indonesia membutuhkan mobil penumpang untuk keluarga, namun kelemahan dari mobil ini tidak hemat dalam bahan bakar. Para pesaing saat ini secara agresif terus membuka cabang baru di hampir setiap provinsi di Indonesia. Namun, PT Toyota Indonesia saat ini hanya fokus di kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan PT Toyota Indonesia saat ini mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan produk andalan New Kijang Anava Reborn memiliki masalah di sisi indikator sistemnya, sehingga banyak sekali pelanggan yang komplain dan datang ke bengkel PT Toyota Indonesia. PT Toyota Indonesia saat ini masih berfokus menggunakan metode marketing campaign lama seperti iklan di televisi nasional serta koran yang menghabiskan biaya promosi yang sangat tinggi, namun tidak signifikan terhadap kenaikan penjualan mobil. Citra PT Toyota Indonesia semakin menurun karena tidak adanya tim public relation yang menjaga komunikasi dengan pihak media dan mitra serta pelanggan sehingga ketidak terjadinya komplain dan lain-lain, hanya tim teknik yang melayani pelanggan dan tidak maksimal. Visi misi, serta beberapa informasi penting dari direksi hingga ke karyawan level bawah tidak terdistribusi secara merata, sehingga sering terjadinya miskomunikasi di antara karyawan dan manajemen. Studi case PT Toyota Indonesia yang saya akan kerjakan yaitu buatlah analisis SWOT dari PT Toyota Indonesia. Yang kedua, sebagai seorang direktur PT Toyota Indonesia, apa strategi yang Anda lakukan sebagai
perusahaan bisa meningkatkan penjualan dan memperbaiki yang harus dilakukan. Yang ketiga, dengan pendekatan dari sisi interpersonal dan komunikasi bisnis, apa yang perlu diperbaiki dari PT Toyota Indonesia? Analisis SWOT PT Toyota Indonesia. Yang pertama yaitu kekuatan. Yaitu satu, menjual varian mobil yang memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah, menengah, maupun atas. Yang kedua, memiliki varian minibus dengan segmen keluarga. Yang ketiga, memiliki ruang yang luas hingga dapat memuat banyak penumpang. Yang keempat, cocok untuk pasar Indonesia yang membutuhkan mobil penumpang untuk keluarga. Yang kedua itu kelemahan, yaitu pertama membutuhkan modal yang tidak sedikit. Yang kedua, tidak hemat dalam bahan bakar. Yang ketiga, memiliki masalah di sisi injektor sistem. Yang keempat, kurangnya keahlian dalam melakukan marketing campaign. Yang kelima, sistem idents yang mengecewakan konsumen. Kadang-kadang konsumen membatalkan proses pemesanan karena kecewa atas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga yaitu peluang, yaitu satu, dapat menembus pasar minibus dengan segmen keluarga dengan merek Kijang Anava. Yang kedua, minibus yang bisa memuat banyak penumpang dan cocok untuk pasar Indonesia. Yang ketiga, bisa menjadi referensi untuk mobil wisata keluarga besar. Yang keempat, dapat mendistribusikan ke kota-kota besar. Yang keempat yaitu ancaman, yaitu satu, produsen lain yang terus berkembang, yang mana produsen otomotif lain yang terus membenah diri dan berkembang serta berusaha untuk membangun citra positif untuk merebut berbagai pangsa pasar otomotif. Yang kedua yaitu krisis global. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli pasar terhadap produk terutama pada non-domestik yang mengalami krisis tersebut. Yang ketiga, biaya rantai terkait dengan minyak, seperti biaya produksi dan biaya pengiriman material. Yang keempat yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Yang kelima yaitu banyaknya model mobil terbaru dari pesaing. Strategi yang dapat dilakukan yaitu pertama, membuat dan melatih tim public relation untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada pihak media dan mitra serta pelanggan supaya dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. Yang kedua, mengembangkan varian dan gaya baru dengan memodifikasi desain yang terkini dan hemat dalam konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, mengembangkan metode marketing campaign yang lebih modern dengan melakukan pengiklanan bukan hanya di televisi nasional dan koran saja, tetapi juga melakukan pengiklanan melalui media sosial dengan cara membuat video yang menjelaskan fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil dan dapat diposting di IG, YouTube, TikTok, dan Facebook. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan pemerintah, kepolisian, maupun TNI untuk pengadaan kendaraan dinas. Yang kelima, membuat diskon, cashback, maupun undian kepada setiap pelanggan Toyota. Selanjutnya, dengan pendekatan dari sisi interpersonal dan komunikasi bisnis, apa yang perlu diperbaiki dari PT Toyota Indonesia? Yang pertama, pada PT Toyota Indonesia masih menggunakan metode marketing campaign lama sebagai metode promosi pemasaran, yang mana metode ini memerlukan biaya yang sangat tinggi, namun tidak signifikan terhadap kenaikan jumlah penjualan mobil. Di sini, kita dapat menggunakan pendekatan interpersonal dan komunikasi bisnis dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan promosi pemasaran secara efektif dan efisien, yang mana promosi tersebut dapat dilihat banyak orang, menarik, dan tidak perlu mengeluarkan dana yang terlalu tinggi.
Yang kedua, berjalan lancarnya suatu perusahaan atau organisasi dapat dilihat dengan cara bagaimana terjalinnya komunikasi yang baik antara petinggi dan karyawan perusahaan tersebut. Pada PT Toyota Indonesia, tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara petinggi dan karyawan, yang mana menyebabkan visi dan misi dari perusahaan tidak terlaksana dengan baik, dan tidak adanya tim public relation yang dapat menjaga komunikasi dengan pihak media, mitra, serta pelanggan dari PT Toyota Indonesia. Maka dari itu, PT Toyota Indonesia dapat menerapkan interpersonal dan komunikasi sebagai dasar dari memperbaiki komunikasi antara petinggi dan karyawan yang bekerja di PT Toyota Indonesia agar informasi tersampaikan dengan cepat dan tepat tanpa adanya kesalahpahaman. Sekian penjelasan dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.